demokrasi yang kita adakan. Misalnya, kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ya masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Semua, perkenalkan, nama saya Sarah Pandaralia. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang berdirinya organisasi Taman Siswa. Jadi, Taman Siswa berdiri pada masa kolonial Belanda. Dulu kondisi penjajahan Belanda membuat tokoh pahlawan kita yaitu Kiai Hajar Dewantara prihatin atas sistem pendidikan di Indonesia yang didiskriminatif dan tidak merata. Karena menurut Kiai Hajar Dewantara, pendidikan adalah alat untuk melakukan mobilisasi politik sekaligus cara untuk mensejahterakan umat, sehingga beliau akhirnya mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta sebagai alat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan bangsa melalui pendidikan yang berlandaskan budaya Indonesia dan memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang tadi aku jelaskan merupakan latar belakang dari organisasi Taman Siswa. Saya Firitaul, saya akan menjelaskan mengapa Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Organisasi Taman Siswa didirikan untuk menentang penjajahan Belanda melalui pendidikan dan kebudayaan, dengan tujuan utama mencerdaskan bangsa Indonesia dan mewujudkan sifat merdeka dari batin, akal, dan ilmu. Melawan sistem pendidikan kolonial yang diskriminatif pada saat itu dengan menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berbasis kebudayaan nasional sehingga dapat mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia secara lahir batin melalui pendidikan. Itulah tujuan dari didirikannya organisasi Taman Siswa. Assalamualaikum, hai semua, nama saya Cinta Nadira. Hari ini saya akan membahas tentang sifat utama dari organisasi Taman Siswa. Isinya itu ada untuk sifat utama Taman Siswa. Pertama, ada nasionalis dan patriotik. Jadi Taman Siswa didirikan sebagai bentuk perjuangan menentang penjajahan dan menanamkan semangat kebangsaan serta nasionalisme pada anak-anak bangsa Indonesia. Yang kedua, ada sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat. Jadi, visi utamanya adalah menjadi pengawal dan pengembang budaya nasional serta berkontribusi pada kemajuan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, itu ada humanis dan merdeka. Bertujuan untuk mendidik rakyat bangsa Indonesia secara merdeka, kuat dan berpikir kritis, bukan melalui paksaan ataupun hukuman dari Belanda. Dan terakhir ada berjiwa kekeluargaan, mengadopsi suasana keluarga dalam proses pendidikannya dengan guru sebagai pamong yang memimpin dari belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Alicia Nurcahyo dan saya dari kelompok Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Taman Siswa serta kendala masalah yang dihadapi oleh organisasi Taman Siswa. Pertama-tama untuk sejarah Taman Siswa. Yang pertama, nama Taman Siswa tersendiri berarti tempat bermain atau tempat belajar bagi murid pada zaman itu. Awalnya, organisasi ini bernama National Underswitch Institute Taman Siswa. Lalu, Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan Belanda yang diskriminatif dan tidak menghargai kebudayaan pribumi. Lalu, Taman Siswa memiliki sebuah tujuan utama, yaitu organisasi ini bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, semangat anti penjajahan, serta membentuk kaum muda yang mandiri dan berkarakter. Lalu, pada zaman itu, organisasi Taman Siswa menghadapi berbagai masalah. Terdapat dua masalah utama yang dihadapi oleh Taman Siswa.
masalah yang dihadapi oleh organisasi Taman Siswa, jadi ada dua kendala masalah utama. Yang pertama itu tekanan dari kolonial Belanda. Jadi tekanan kolonial Belanda. Pada masa itu, Yayasan Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 ini perkembangannya sempat terhambat. Kenapa? Karena adanya kebijakan Belanda yang melarang adanya sekolah liar. Jadi mereka mencetuskan sebuah peraturan atau ordo bernama Wildskolen Ordonnantie pada tahun 1932 untuk melarang adanya sekolah liar. Lalu yang terakhir itu ada penolakan terhadap pendidikan militer. Jadi banyaknya pihak di Taman Siswa ini secara tegas menolak adanya penerapan pendidikan militer untuk siswa yang bermasalah. Karena pendekatan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ajarannya Ki Hajar Dewantara yang lebih mengutamakan pendekatan dengan cara humanis, karakter, dan kekeluargaan. Nah, itu semua merupakan kendala masalah yang dihadapi oleh organisasi Taman Siswa. Ada beberapa orang-orang penting yang mengikut serta mendirikan Taman Siswa, yaitu Ki Hajar Dewantara, Ki Pronowidigindo, RM Sutomo Suryo Kusumo, RMH Suryo Putro, dan terakhir ada Nyai Hajar Dewantara sebagai ibu dari Ki Hajar Dewantara.